25 juta, bayarnya 2030. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan, selamat beribadah di rumah Tuhan. Adakah yang baru pertama sekali datang? Kalau orang kayak gini saya nggak bisa kenal satu persatu. Yang pertama sekali yang sudah 7 bulan tidak datang. Haleluya. Tidak ada. Puji Tuhan Yesus baik, teramat baik. Ada saudara yang baru pertama sekali datang? Tidak ada. Sarah dulu guru apa itu? Guru kampung, puji Tuhan. Saya maksud pukul mamanya. Nah, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu yang baru pertama sekali datang? Tidak ada. Masih satu orang. Puji Tuhan. Didoakan saudaraku satu orang, besok langsung 100 orang. Amin. Haleluya. Selamat beribadah di rumah Tuhan. Sama-sama buka firman Tuhan dalam 2 Tawarik pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-9. Tawarik pasalnya yang ke-16 ayat yang ke-9 dan Mazmur 33 ayatnya yang ke-13. Saudara buka 2 Tawarik, saya buka Mazmur 33. Saya minta Bapak Ibu Saudara baca 2 Tawarik. Nah, nanti saudaraku saya baca Mazmur 33. Kalau sudah dapat katakan amin. Tuhan. 2 Tawarik saudara ya. 2 Tawarik pasal 16 ayatnya yang ke-9. Di situ bunyinya karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Dalam hitungan yang ketiga saya minta Bapak Ibu Saudara baca ayatnya yang ke-9. 2 Tawarik 16 ayatnya yang ke-9. 1, 2 dan 3. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Mulai sekarang ini Kau akan mengalami keterangan. Iya, saya baca Mazmur 33 ayatnya yang ke-13. Tuhan memandang dari surga, Ia melihat semua anak manusia. Jadi tema firman Tuhan hari ini, Tuhan jaliat-jaliat. Tahu jaliat-jaliat saudara? Tengok-tengok. Baiki-baiki saudara. Itu bahasa Korea. Baiki-baiki. Tengok-tengok, jaliat-jaliat. Hari ini firman Tuhan bertemakan Tuhan memandang dari surga. Kepada siapa? Kepada manusia secara umum. Dan kepada Bapak Ibu Saudara secara khusus. Kalau kita kembali dari ayat ini saja saudaraku, ayat 9a, di situ dikatakan karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Jadi garis bawahi di situ karena mata Tuhan menjelajah. Mata Tuhan belalatan kalau istilah bahasa Indonesia. Mata Tuhan melotot. Mata Tuhan memperhatikan siapa? Memperhatikan umat manusia secara umum. Tetapi ketika Dia ingin menolong saudara, maka Dia hanya memperhatikan secara khusus. Bapak Ibu, saya sering bawa anak saya main-main ke sungai. Kebetulan ramai sekali saudara. Kurang lebih ada 50 orang. Saya secara umum saya perhatikan semuanya itu pergerakan manusia di sana yang anak-anak. Yang mandi-mandi, yang main tanah, yang segala macam saya perhatikan. Tapi pandangan saya tidak akan pernah terluput kepada anak saya. Saya perhatikan
tapi mata saya hanya tertuju kepada anak saya. Saya akan lihat kemanapun dia pergi. Ke kanan saya perhatikan, ke kiri saya perhatikan, menyelam saya perhatikan, apalagi dia dekat saya perhatikan. Seorang bapak saja, Bapak Ibu Saudara, dia memperhatikan anaknya, apalagi Tuhan dengan kita. Amin, saudara. Amin. Jadi beruntunglah saudara punya Tuhan yang selalu perhatikan kita. Tapi kenapa Selasa kita selalu berdoa, Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu doa siapa? Doa Tuhan Yesus. Apakah benar-benar Yesus ditinggalkan oleh Bapa? Tapi secara kedagingan Bapa berpaling dan dia tidak tahan melihat penderitaan Yesus di kayu salib. Apakah ditinggalkan? Tidak. Karena dia selalu memperhatikan anak-anak. Itu kata Petrus. Lalu kenapa kita jadi orang percaya seringkali kita lemah? Kenapa orang percaya seringkali kita seperti orang tidak punya Tuhan? Sedikit masalah kita bilang Tuhan gak adil. Penyakit bertubi-tubi datang kita berkata Tuhan lihat tuh orang sana daging pak 5 kilo satu hari gak pernah kena darah kita. Tapi kita cuma makan usus ayam aja saudaraku langsung begitu. Begitu tekanan hidup menghimpit hidup kita, kita berkata Tuhan apakah engkau memperhatikan saya? Padahal ayat ini berkata apa saudaraku? Karena mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi. Artinya apa? Dia perhatikan seluruh kehidupan anak manusia. Tidak ada yang tertutup di mata Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Pada saat engkau senang dia perhatikan. Pada saat engkau sedih dia perhatikan. Pada saat engkau melakukan dosa pun dia perhatikan. Tidak ada yang tertutup. Semuanya terbuka di mata Tuhan. Banyak kan orang takut enggak pernah takut. Enggak pernah takut sama Tuhan. Satu ketika saudara ada pelayan Tuhan. Dia berjumpa seorang pendeta di pasar. Ini kalau pengerjaan di tempat kita tidak merokok, tapi karena bapak ini saudaraku anugerah Tuhan, jadi dikasihlah kesempatan saudara. Tapi tidak pernah di depan pendeta dia merokok. Lalu saudara di pasar dia merokok, kan paling jereng pasar pagi saudaraku masih merokok kan enak tuh saudara pagi-pagi pedas-pedas lagi saudara habis makan Indo itu. Nggak tahu saudara pendetanya datang mau ke lapak dia saudara. Begitu dah rokok masih ini dikantongin saudara, rokoknya dikantongin, dijadikan dikantongi karena baru dilihat. Pendeta di mulut masih ada asapnya, di tangan cepat-cepat dimatikan, dipemasuk. Tapi karena pendeta biasanya kan selalu menyapa di luar, shalom ibu, ini masih di mulut, shalom pak, shalom keluar sedikit-sedikit seperti kereta, shalom. Rupanya pendeta tahu dia merokok, pura-pura mengalihkan wajah begini keluar, tapi ternyata puntung rokoknya belum mati, sudah dimatikan puntung rokok udah mati. Pendeta menoleh sebentar langsung berkata, wih cuman apa? Iya pak. Begitu saudara. Kadang-kadang manusia takut sama manusia, betul? Padahal Tuhan tahu dia melakukan apa. Kenapa takut saudara? Ada di sini yang masih merokok. Kalau jemaat dispensasi, tapi kalau pelayan Tuhan dispensasional. Hakikatnya itu. Banyak orang takut sama manusia.
Padahal Tuhan melihat. Kenapa saudara? Takut. Melakukan dosa saudaraku, sepertinya enggak takut lah. Pergi jauh-jauh. Istri di rumah, dia pergi ke rumah. Rumahnya di Gunung Mulia, dia pergi ke Amerika. Begitu sampai saudara satu daerah, yang saudara tanya bukan cari gereja, tapi yang saudara tanya kafe mana. Begitu sampai, ini mana ini? Ini daerah ini Pak. Di sini kira-kira ada nggak tempat-tempat yang tempat minum lah, tapi remah-remah, biar nggak kelihatan saudara. Padahal Tuhan melihat. Arti Tuhan melihat dari surga, segala sesuatu tidak ada yang tertutup, segala sesuatu tidak ada yang tersembunyi, semuanya terbuka lebar di mata Tuhan. Karena itu tidak ada alasan harusnya bagi orang percaya untuk dia bersembunyi-sembunyi terhadap apapun. Sembunyi nangis, gak usah sembunyi nangis. Kalau kau begitu berat bebanmu, masuk kamar langsung kencang-kencang berdoa, tidak apa-apa, nangis kuat-kuatnya. Mau dibilang kita apa namanya tukang nangis, tidak apa-apa lah. Baru nyanyi sedikit, gak apa-apa lah saudara. Paling yang terganggu kiri kanan saudara. Besok-besok kalau kiri kanan saudara gitu lagi, artinya dia pakai headset, taruh kuping. Haleluya. Nangis saudara, bodoh amat. Nah, perhatikan saudara, ada dua syarat khusus yang menurut saya unik sekali supaya Tuhan mencurahkan, melimpahkan kekuatannya kepada saudara. Karena mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka. Ini syarat yang pertama. Ketika matanya tertuju kepada saudara, di situ dia katakan apa? Kepada mereka yang bersungguh-sungguh hati terhadap Tuhan. Tadi saya sudah katakan, secara umum Tuhan memperhatikan. Di dalam kitab Amsal dikatakan, Amsal pasal 5 ayat 21 atau Amsal pasal 15 ayat yang ketiga sama. Di situ dikatakan Tuhan memperhatikan orang jahat dan orang baik. Secara umum dia memperhatikan saudara. Tapi ketika dia ingin menolong saudara, ketika dia ingin menolong kita, ketika dia ingin mencurahkan kuasanya, ingin melimpahkan kekuatannya kepada kita, maka ada syarat khusus di sana. Apa syaratnya? Yang pertama, dia harus orang yang bersungguh-sungguh hati kepada Tuhan. Amin saudara. Kata sungguh-sungguh itu artinya Bapak Ibu Saudara melakukan sepenuh hati. Kata bersungguh-sungguh artinya tidak main-main. Kata bersungguh-sungguh itu artinya dia tetap fokus. Kalau saudara bersungguh-sungguh kepada Tuhan, maka fokusmu tetaplah Tuhan. Walaupun apapun yang terjadi dalam hidup saudara, tapi engkau tidak pernah kehilangan fokus kepada Tuhan. Itu orang yang bersungguh-sungguh. Pada saat saudara mengerjakan sesuatu, yakin nggak saudara? Pernah nggak lihat orang begitu? Lagi mengerjakan sesuatu, diganggu sedikit dia marah. Karena dia lagi sungguh-sungguh, dia mau cepat-cepat selesai. Nah sama, ketika kita bersungguh-sungguh kepada Tuhan, maka apa yang kita lakukan? Halo? Apakah orang yang bersungguh-sungguh ke hati kepada Tuhan, dia melupakan Tuhan? Apakah ketika dia bersungguh-sungguh hati kepada Tuhan, dia tinggalkan Tuhan? Apakah ketika dia bersungguh-sungguh hati kepada Tuhan, dia melakukan hal-hal yang tidak Tuhan inginkan? Tentu bukan itu saudara. Orang yang bersungguh hati kepada Tuhan, itu kata firman, mereka yang bersungguh hati terhadap siapa? Terhadap Tuhan. Orang yang bersungguh hati,
dia berkata apa? Dia akan perhatikan itu orang, maka dia akan melimpahkan kekuatan. Melimpahkan artinya dia mencurah. Enak nggak saudara Tuhan seperti ini? Enak. Tapi masalahnya, apakah engkau termasuk orang-orang yang bersungguh-sungguh? Itu pertanyaan. Apakah engkau masih orang yang bersehati terus mengasihi hati kepada Tuhan sepenuh hati? Orang yang bersungguh-sungguh itu harusnya begitu. Tidak ada alasan apapun yang membuat dia meninggalkan Tuhan. Saya saja kalau tidur sampai kayak semalam sudah, saya tidur sampai jam 2, Gak habis pikir. Saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, mau khotbah saya, mata Tuhan tertuju kepada kami. Kenapa mobil kami harus terpuruk di samping gereja? udah terpuruk, pecah akibatnya saudara. Pecah, udah pecah, yang kami kerjakan pun tidak hasil saudara. Saya berkata, Tuhan, apa hari ini khotbahnya harus sama saya? Bukan berarti ketika engkau diperhatikan oleh Tuhan, engkau bersungguh-sungguh hati, engkau tidak punya masalah. Sepertinya Tuhan tidak menolong saudara. Bukan berarti seperti itu. Hati-hati saudara dengan perasaan seperti itu, sehingga iblis kadang-kala membuat bisikan-bisikan yang membuat saudara menjadi lemah. Tuh lihat tuh, kau udah rajin kan ke gereja, udah rajin kau bagas ke gereja, lihat lah usahamu, lihat, katanya, udah rajin kau bagas, udah berdoa kau, kata iblis, kau sudah berdoa, tapi lihat, semenjak kau berdoa semakin susah, kata iblis, lihatlah, kau baru buka usaha, lihatlah, sudah banyak ini, banyak itu, banyak ini, banyak itu, banyak ini, lihat, udah. Sekali-sekali lagi ke gereja. Kau sering berdoa kan? Sampai sekarang bertanya dulu kau, kata iblis. Jangan tahu kau berdoa, gak ada dijawab doa. Udah tinggalkan saya. Betul. Pernah gak saudara didakwa seperti itu dalam pikiran? Saya gak tidur satu malam saudara sampai jam 2. Tuh saudara nanti bisa lihat itu di seberang. Mau isi tangki gereja terpuruk karena hujan kencang. Saya bilang, Tuhan, bukankah Engkau memandang dari surga? Mesin robinnya mati, gak bisa narik air ke sana. Mobil terpuruk dalam, langsung pecah. Saya bilang, Tuhan, bukankah Engkau memandang dari surga? Tetapi kenapa tidak Tuhan turun? Itulah saya semalam saudara. Yang 2 sudah saya berdoa, yang 12 malam saya bilang, Tuhan, apakah aku tidak bidik matamu? Kayak mata aku mau ganti ban mobil papi aku. Semalam baru beli lagi, udah pesan sek. Saya bilang, Tuhan, Kenapa lah harus pecah ban? Bukankah kau pandang dari surga? tapi Tuhan berbicara seperti itu tadi. Itu keteledoran. Kenapa? Karena pecahan keramik kami masukkan ke dalam, akhirnya pecah bermobil. Tuhan udah bilang, udah lupa masuk nama beli katanya, tapi saya tak masukkan juga saudara. Akhirnya Tuhan, nah tuhodo katanya, membulkan masih dulu katanya saudara. Habis selesai. Apakah Tuhan tidak peduli? Tapi kadang-kala dia berbicara lewat pikiran, dia berbicara lewat hati kita, tapi kita nggak respon. Nah ini saudara, maksud saya, harus syarat yang pertama adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh hati. Orang yang bersungguh-sungguh itu artinya dia cari Tuhan kemanapun. Seperti Pak Manik saudara, yang teliti, begitu dia sampai pertama, hari pertama dia sampai di tempat itu, dia tanya sama orang, di mana di sini ada gereja katanya. Langsung dia cari gereja. Kalau kita enggak, orang Batak,
begitu sampai video yang Tuhan temukan. Nah itu dia, satu marga yang dia cari ini. Kalau saudara bersungguh-sungguh, maka saudara tidak akan pernah kehilangan fokus di dalam Tuhan. Amin saudara. Apapun yang terjadi, masalah sebesar apapun, keluarga bagaimanapun kacaunya, saudara tetap akan fokus kepada Tuhan. Yang kedua, karena kita akan rapat pelayan, kita tunggu minggu depan jadinya saudara kita perjamuan kudus supaya waktunya tidak terlalu panjang. Mazmur 33 tadi ayatnya yang ke-18 bisa bantu saya satu orang. Syarat yang kedua saudara, syarat yang kedua, yang pertama tadi adalah bersungguh-sungguh hati terhadap Tuhan. Yang kedua saudaraku ayat 18, Mazmur 33 ayat 18. Ada yang bisa bantu saya? Iya. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju pada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang terberat akan kasih setianya. Iya, puji Tuhan. Lihat saudara garis bawahi di situ, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang takut akan Dia dan kepada orang-orang yang berhala. Jadi syarat yang kedua adalah orang yang takut dan berharap. Banyak orang hanya takut saja tapi tidak punya harapan. Saudara takut kepada polisi tapi tidak pernah ada harapan kepada polisi. Makanya takut terus secara negatif. Saudara takut sama presiden tapi nggak punya harapan kepada presiden. Apa yang harus dibuat oleh presiden untuk hidup saudara? Makanya saudaraku, takutmu hanya sebatas satu arah. Syarat yang kedua adalah takut akan Tuhan. Saya udah pernah kasih contoh kan, ada 10 orang di sekolah Alkitab, tapi hanya satu orang saudaraku yang begitu dikasihi oleh Bapak Asram. Yang 9 berkata begini, Pak, kenapa kau pilih kasih sama ini orang? Lalu si Bapak bilang begini, coba ambil telur. Dibeli telur 10 telur dikasih satu-satu. 1, 2, 3, 10 orang yang disuruh sembunyikan telurnya, tidak boleh ada yang tahu. Dan semua menyembunyikan. Roma silalai tahu tidak menghompak lora di kolam-kolam. Mampus tidak kelihatan tidak nampak kata. Roma si Mamora naon, saudaraku, dilempar jauh-jauh. Udah nggak nampak lah. Singkatnya 10 orang ini sembunyikan semuanya telur. Yang satu lagi dibabutkan, digoreng, langsung dimakan. Pasti nggak tahu ini Bapak Asrama sudah digoreng kata. Tapi yang satu lagi kembali dia pegang telurnya. Bapak Asrama bilang begini, mana? Sudah kalian sembunyikan semuanya? Sudah. Yang 9 bilang semua. Ku yakin Pak kau nggak tahu kemana begitu kalian. Karena sudah dibutuh, ditelan. Tapi yang satu ini dia bilang begini, Pak, aku pergi ke sana, ku tengok Tuhan tahu nggak? Ku pergi ke sana, tahu juga, ada yang tahu. Bapak bilang kan, nggak boleh ada yang tahu. Tapi Tuhan tahu Pak kata. Jadi nggak ku sembunyikan telur ini. 9 orang baru nalar dia berkata, pantaslah si Bapak sayang sama ini orang. Kenapa? Memang dia berbeda. Banyak orang kan begitu. Seperti yang saya ceritakan, takutnya sama manusia, dia tidak takut sama Tuhan. Malu kalau pendeta ngomong, hei kau berzina, dia akan bilang, awas kau, nggak aku kasih lagi perbuatan sama kau katanya. Betul.
Dia marah sama pendeta karena ditegur dosa. Padahal dia gak tahu Tuhan sudah lihat apa yang dia lakukan. Takut artinya ada harapan. Engkau takut sama Tuhan karena engkau punya harapan apa kepada Tuhan. Kalau orang dulu kan, kalau sekolah sudah selamat pagi Pak, nunduk. Kalau anak sekarang tidak ada lagi, rasa takutnya tidak ada. Pak Guru datang, biarin. Tapi kalau orang dulu, Pak Guru datang, selamat pagi Pak, nunduk semua. Sampai gurunya pergi, baru dia bukunya berdiri. Tapi kalau kita bagaimana dengan Tuhan? Rasa takut itu disertai perasaan tunduk dan hormat kepada Tuhan. Amin, saudara. Hormatmu kepada Tuhan, ketundukanmu kepada Tuhan. Tapi kita banyak enggak. Udahlah, nggak apa-apa, lakukan dosa. Nanti kalau sudah mau mati baru seperti Tuhan Yesus. Bapa, ampunilah dosa. Itu masih puji Tuhan. Lihat kalau dia udah mau mati, saudara, yang dia bilang kalau suaminya mati, aduh Tuhan, istriku masih cantik Tuhan. Siapa yang suka nanti seperti masih itu lagi dipikirin, udah mau mati, masih bagus kan saudara? Seperti orang yang pilih sebelah kiri apa sebelah kanan Tuhan Yesus. Udah mau mati dia bertobat. Mungkin ada juga orang yang seperti itu. Tidak apa-apa. Dan kalau sudah langsung pulang dari gereja, langsung kecelakaan mati. Sudah, bagaimana? Tak ada kesempatan. Saya selalu katakan begini. Di dunia ini kita menentukan dua sukses. Sukses untuk hidup kita di dunia dan sukses untuk hidup kita di surga. Kalau engkau percaya setelah kematian masih ada kehidupan, maka tentukanlah suksesmu hari ini untuk kehidupan setelah kematian. Amin, saudara. Tapi masalahnya, hidup sukses saudara di dunia, di akhirat, di surga, itu ditentukan dari hidupmu di dunia ini. Maka lakukanlah sesuatu. Jangan cuma saudara sibuk saja untuk urusan perutmu, untuk urusan sekolah anak-anakmu, untuk urusan mesin ATM-mu di sana. Kau sibuk, Tapi engkau lupa mempersiapkan sukses untuk surgamu di surga. Begitu kau meninggal dunia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudara tidak disambut oleh malaikat. Toita, nak cuba pun nanti jadi botigo mana berkiat tentang. Tapi di sini tidak ada, amin saudara. Amin. Iya jawab ibu-ibu, amin. Amin. Paling ada 1, 2, 3 DS, DST dan seterus. jadi takut akan Tuhan itu disertai rasa hormat, tunduk dan hormat. Ketika engkau tunduk dan hormat, engkau kenal Dia dengan baik, lalu muncullah harapanmu karena engkau sudah kenal Dia. Dia pribadi Allah yang mencukupkan, maka engkau punya harapan. Tuhan, aku tidak akan pernah kekurangan karena engkau kenal Dia. Dia Allah yang bisa menyembuhkan, maka engkau punya harapan. Tuhan, engkaulah penyembuh dalam sakitku. Ketika engkau kenal Dia bahwa Dia adalah Allah yang kaya, maka engkau berkata, aku punya harapan Tuhan, bahwa engkau selalu membuat masa depan hidupku. Jadi ada harapan. Tunduk dan taatmu, rasa hormatmu, engkau membuat engkau kenal Dia, lalu engkau punya harapan kepada Tuhan. Adakah seorang istri menikah dengan suami tidak punya harapan? Adakah seorang suami menikah dengan istrinya tidak punya harapan? Semuanya punya harapan. Seorang petani, dia menanam biji padi. Yang dia harapkan apa, saudara? Apakah dia berharap biji daging yang tumbuh? Letut. Orang menanam jagung, apakah dia berharap yang tumbuh itu mangga? Bukan. Sesuatu yang dia tahu, itulah yang dia harapkan.
Maka hari ini saudara, takutlah akan Tuhan dengan rasa hormatmu kepada Tuhan. Tunduklah, kenallah Tuhanmu dengan benar dan berharaplah kepada Dia. Amin saudara. Maka disitulah Dia akan nyatakan kekuatannya, Dia akan berikan kuasanya, Dia akan nyatakan apa yang Dia harus berikan buat saudara dan saya. Kita tundukkan kepala.